Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Menunjukkan bahwa Allah itu kuasa untuk memiskinkan Indra Kents secepat kilat. Jadi batal ucapan Indra Kents dengan fakta hari ini semua hartanya disita oleh aparat kepolisian. Terkait dengan update kasus DMT atau DS, kasus DMT alias DS yang terkait dengan platform Kuitek, berdasarkan laporan polisi nomor LP B/0059 garing 2 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Bareskrim Polri tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor RA terkait pelanggaran ITE atau TPPU dan atau pasal 378 KUHP dengan pasal yang dipersangkakan yaitu judi online dan penyebaran berita hoax melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan atau pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 KUHP pencegahan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kasus Doni Salmanan dan Indra Kents menyita perhatian banyak orang, termasuk saya juga ingin berbicara meskipun biasanya saya tidak ikut campur urusan ini. Tapi apalagi Indra Kents yang sesumbar bahwa Tuhan pun bingung mengambil keputusan saya mau dimiskinkan atau tidak. Ternyata sekarang jelas Tuhan memiskinkan Indra Kents secara tiba-tiba dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, gak perlu lama. Hartanya sekarang disita semua oleh aparat kepolisian. Kabarnya sampai 100 miliar. Soak ya. Saya memang dari dulu juga bingung kepada anak-anak muda yang terlalu kaya. Bingung. Termasuk Doni Salmanan. Saya memang suka terhadap pribadi Doni Salmanan, tidak seperti Indra Kents. Saya suka melihat vlog-vlognya kadang-kadang ya. Kalau ngelewat, saya lihat orang ini kaya banget. Dari mana dia dapat uang? Aneh kan? Berpikir, janggal. Kok bisa sekaya itu gitu loh. Bagaimana orang kemudian tidak mau? Bagaimana orang kemudian tidak tertarik terhadap Doni Salmanan dan Indra Kents? Secara kekayaannya sangat melimpah ruah di usia yang cukup muda. Tetapi sangat tidak masuk akal. Satu kali lagi, tidak masuk akal. Apapun permainannya, jenis apapun aplikasinya, kalau memberikan kekayaan, memberikan uang secara cuma-cuma itu nggak bakalan mungkin. Pasti ada yang dirugikan. Kalaupun mendapatkan keuntungan itu dari kekalahan orang. Yakin 100% tuh. Saya banyak berteman dengan orang yang juga suka main. Mau di trading, mau sekarang yang ramai itu apa? Slot ya.
Itu nggak mungkin kemudian mendapatkan kemenangan yang sebelumnya kita belum pernah kalah. Nggak mungkin sama sekali. Itu pasti kemenangan yang kita dapatkan itu hasil dari kekalahan. Kalau diakumulasikan, kekalahannya akan lebih besar daripada kemenangannya. Itu logika rasional, karena nggak mungkin orang ngasih uang cuma-cuma, aplikasi ngasih uang cuma-cuma, itu nggak mungkin. Jadi kadang-kadang memang kita kehilangan akal sehat kalau kita tergiur terhadap sesuatu. Dan ini yang harus kita perhatikan. Akal kita harus benar-benar di-manage dalam melihat sesuatu, termasuk ini. Karena nggak rasional, satu kali lagi nggak rasional. Saya termasuk orang yang tidak gampang tertipu kepada hal-hal yang tidak rasional. Satu lagi, tidak rasional. Agama beberapa kali menyuruh kita untuk segala sesuatu itu harus masuk akal, termasuk agama. Apalagi yang kayak ginian gitu loh. Matematikanya jelas. Ya, matematikanya satu kali lagi jelas. Karena berkaitan dengan manusia. Yang membuat aplikasi siapa? Manusia dong. Gak mungkin manusia membuat aplikasi tidak ingin mendapatkan keuntungan. Pasti ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan pasti tidak akan datang dengan sendirinya. Mengandalkan kekalahan orang lain. Itu yang perlu kita catat sama-sama. Dan mari kita berpikir dengan sehat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran sebetulnya bagi kita untuk lebih bisa hati-hati dan waspada terhadap apapun. Karena yang saya dengar kabarnya bahkan ada yang sampai habis miliaran. Ampun. Kok bisa menaruhkan harapan palsu dengan uang asli sampai naruhnya miliaran? Gak rasional sih. Saya bisa katakan juga orang yang memasang taruhan sampai miliaran itu orang yang kehilangan akal sehat juga sih. Jadi kesalahannya ada di semuanya, saya kira. Afiliatornya memang jahat, ya. Yang mempromosikan aplikasi agar menggiurkan seseorang itu jahat. Yang mainnya juga tolol. Yang mainnya juga kemudian tidak menggunakan akal sehat untuk memverifikasi apakah benar yang seseorang itu kabarkan. Selama tidak rasional, ya, satu kali lagi nggak mungkin loh, nggak mungkin itu dasar akal sehatnya. Nggak mungkin seseorang membuat aplikasi kemudian ngasih uang secara cuma-cuma, kan nggak mungkin. Pasti dong orang membuat aplikasi itu untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tidak keuntungan dari aplikasi itu ya dari kekalahan. Dan kemudian kita menjadi korbannya. Aduh. Tapi alhamdulillah. Satu kali lagi alhamdulillah. Polisi secepat kilat membereskan orang-orang yang terduga melakukan penipuan, kejahatan, karena sangat akan merugikan banyak orang. Ya, satu kali lagi, Doni Salmanan itu tidak terlihat sombong banget gitu loh, sombong pakai banget seperti Indra Kents. Ya, meskipun kesombongan Doni Salmanan dengan menampilkan harta-hartanya juga kemudian kita sering lihat, tapi karena sebanding dengan dia suka memberikan kepada orang lain dan sebagainya, ini menjadi masyarakat itu kagum mungkin lebihnya kepada Doni Salmanan. Tapi kepada Indra Kents, bahkan Tuhan pun katanya bingung memiskinkannya. Dan kemudian sekarang terbukti. Ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua dan harus menjadi pikiran sehat kita. Ya, serta kesadaran full kita kepada Allah bahwa Tuhan itu gampang untuk membalikan situasi seseorang. Gampang banget. Kun payakun. Jadi gak bisa kita sombong selama kita hidup di dunia. Gak bisa. Gak boleh kita sombong selama kita hidup di dunia. Gak bisa. Karena dunia itu berputar. Ya, kadang di bawah, kadang di atas. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, dan kita itu sebetulnya makhluk lemah. Makanya nggak boleh sombong dan nggak bisa sombong. Yang pantas sombong itu adalah Allah.
Dan si Indra Kents dengan kesombongannya membuat semua orang murka dan Tuhan pun ikut murka. Lebih tepatnya bukan murka, menunjukkan bahwa Allah itu kuasa untuk memiskinkan Indra Kents secepat kilat. Jadi batal ucapan Indra Kents dengan fakta hari ini semua hartanya disita oleh aparat kepolisian. Sekali lagi, batal ucapan Indra Kents yang faktanya hari ini dimiskinkan. Jelas ya? Jelas loh. Kun fayakun. Mudah-mudahan dengan kasus ini kita semua menjadi manusia yang terus menggunakan akal sehat di dalam segala sesuatu. Jangan sampai kita tertipu ya, atas nama apapun, atas nama trading, atas nama apa, atas nama agama, juga jangan sampai kita tertipu. Gunakan akal sehat, jangan sampai kehilangan akal sehat kita di dalam memutuskan sesuatu. Karena kalau kita sudah kehilangan akal sehat, maka ya wes semuanya akan rusak. Ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.